Thank you. Di dalam gedung, kita akan diperlihatkan pria yang hanya memiliki satu kaki, sementara sebelahnya harus menggunakan kaki palsu. Dia bernama Will. Dulu Will adalah seorang FBI. Kita kembali ke 10 tahun sebelumnya, di mana ketika itu Will sedang melakukan tugasnya untuk menyelamatkan seorang anak yang sedang disandra. Saat dalam misinya, di mana pelakunya tersebut mengaktifkan bom dan terjadilah. Akibat kejadian tersebut, kaki Will harus diamputasi dan ia sekarang harus pensiun dini sebagai FBI. Sebagai apresiasi atas kejadian itu, Will dijadikan sebagai penjaga keamanan di tempat gedung tertinggi di kota Hong Kong. Gedung ini bernama The Pearl. Gedung tersebut memiliki fasilitas yang sangat luar biasa, di mana setiap tempat memiliki keamanan yang sangat canggih. Gedung ini didirikan oleh seorang pengusaha yang bernama Zhao. Kembali ke TKP. Will memiliki istri dan 2 anaknya yang sangat menyayangi, begitupun Will, ia sangat mencintai keluarganya. Istrinya yang bernama Sarah, anak perempuannya bernama Georgia, dan yang pria bernama Henry. Ketika itu Sarah dan 2 anaknya ingin pergi ke tempat pertunjukan panda. Singkat cerita, Will bertemu dengan rekan kerja sewaktu masih menjadi anggota FBI. Dia bernama Ben. Rencananya, Will akan mengajak Ben untuk bertemu dengan pemilik The Pearl. Kemudian, di mana ketika itu Ben bertemu dengan Zhao. Dialah pendiri The Pearl ini. Di sana Ben dikenalkan dengan 2 pegawai The Pearl, Mr. Price dan Ajani. Di sana Ben juga melihat langsung ketika Zhao memberikan ponsel kepada Will. Ponsel tersebut memiliki fitur-fitur yang sangat canggih untuk membuka dan menutup The Pearl ini. Hanya dengan sidik jari Zhao dan Will lah yang bisa melakukan hal-hal tersebut. Jadi bisa dibilang ponsel tersebut adalah salah satu barang berharga. Jadi jika ponsel tersebut disalahgunakan maka akan fatal akibatnya. Scene berpindah. Di lantai bawah tanah The Pearl, di sana ada segerombolan teroris yang sedang menyusup ke tempat ini. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria yang bernama Bota. Di sana ia membunuh salah satu penjaga The Pearl ini. Sementara itu, mereka berdua sedang menuju tempat kediaman Ben. Saat di jalan, di mana tas Will dicuri oleh seorang yang tidak dikenal. Will pun juga terkena pisau di pergelangan tangannya. Untung saja ponsel yang diamanahkan Zhao disimpan dalam kantong, sehingga ponsel itu masih aman. Saat di rumah, Sarah ketika itu memvideo call Will bahwa dia dan 2 anaknya ingin kembali ke gedung. Dari sinilah terlihat tatapan Ben yang sedikit mencurigakan. Benar saja, ternyata Ben ingin merebut ponsel tersebut dan mengancamnya dengan pistol. Kemudian terjadilah adu gelut. Setelah cukup lama, akhirnya Will mampu mengalahkan Ben dengan menembak. Di sini Ben sempat mengatakan karena sebelumnya ia sempat mendengar percakapan saat di video call sebelumnya, bahwa nyawa Sarah dan 2 anaknya dalam keadaan bahaya. Sementara di tempat Sarah, ia berpapasan dengan Bota, sedang membawa koper yang bertulisan Siren. Tak lama kemudian, Bota dan krunya akan membakar gedung ini dari lantai 96 sampai ke pucuk. Misi ini ia lakukan untuk mengancam dan mengambil berkas yang tersimpan di dalam drive file milik Zhao. Will yang mengetahui bahwa istri dan anak-anaknya dalam bahaya, ia bergegas menuju ke gedung The Pearl. Will dihajar oleh kru dari Bota yang dipimpin oleh Xia. Saat itu ponsel Will berhasil mereka rebut. Akhirnya, Xia dan kru lainnya mengambil alih situs internet yang ada di The Pearl sana. Dengan bantuan ponsel tersebut, pekerjaannya semakin mudah untuk membobol situs-situs penting dan parahnya, Xia berhasil memblokir semua akses di sana. Setelah cukup lama, akhirnya Will berhasil menyelamatkan diri. Namun, ia sudah terdeteksi oleh anggota polisi bahwa Will telah bekerja sama dengan para teroris yang telah membakar gedung. Dan akhirnya Will mencoba lari menaiki sebuah gedung samping The Pearl, menggunakan alat bantu untuk menyeberang. Namun sial, para polisi masih mengejarnya dan mengharuskan ia untuk melompat ke dinding The Pearl yang jaraknya cukup jauh.
Sementara Zhao, ia mengetahui bahwa lantai 96 The Pearl kebakaran. Dia tetap santuy karena kita tahu gedung ini memiliki fasilitas yang luar biasa. Gedung ini memiliki alat anti kebakaran. Namun ketika ia mencoba memadamkan, usahanya selalu gagal. Ternyata situs internet di gedung ini sudah disadap dan diblok sehingga ia tidak bisa mengakses semuanya. Akhirnya ia menyuruh Ajani untuk mendatangkan helikopter. Namun yang datang bukan helikopter, melainkan itu adalah kru dari Bota. Di sini Bota berhasil menghabisi para anak buah Zhao. Sementara Zhao berhasil melarikan diri dengan memasuki ruangan rahasia. Ruangan ini dibuat khusus, hanya Zhao yang mampu membuka dan menutupnya, sehingga Bota dan kru tak bisa membuka pintunya. Kecuali dengan satu cara, yakni menyuruh Whale. Scene berpindah. Di tempat Sarah dan dua anaknya ia dalam bahaya besar, di mana api saat itu dengan cepat menjalar, membuat mereka bertiga kebingungan. Ditambah kru Bota datang untuk menangkap mereka. Lalu anak-anaknya terpisah sementara Sarah harus berjibaku dengan musuhnya. Untung saja di waktu yang tepat Will berhasil menyelamatkan istrinya. Namun Georgia harus terpisah akibat api yang menghalangi mereka. Sementara Henry berhasil diselamatkan. Lalu Will menyuruh Sarah dan Henry untuk turun menggunakan lab yang masih berfungsi. Akhirnya mereka berdua selamat saat itu. Sarah kemudian mendatangi ke tempat inspektur polisi. Di sana ia mengatakan bahwa suaminya Will tidak terlibat dengan masalah ini. Lalu Sarah menjelaskan lagi bahwa di atas sana ada seorang pria yang sama persis dengan foto di layar komputer. Kala itu ia membawa tas yang bertulisan Siren, di mana Siren ini adalah salah satu nama produk. Kemungkinan besar rencana Bota akan mendarat ke wilayah terdekat The Pearl. Singkat cerita, ketika itu Georgia berhasil ditangkap oleh Bota. Di sini Bota mengancamnya. Jika tidak membuka dan mengambil drive milik Zhao, maka nyawa anaknya akan dalam bahaya. Will saat itu harus membuka panel yang terletak di sebelah gedung karena ia harus menyelamatkan anaknya. Hal ini bisa dianggap misi bunuh diri, di mana ketika itu Will harus memanjat gedung menggunakan alat bantu sederhana. Menggunakan plester di tangannya, fungsinya untuk merekatkan pegangannya di kaca. Dan tali fungsinya untuk menahan ia agar tidak jatuh. Setelah berjuang cukup lama, akhirnya ia berhasil menuju tempat membuka pintu rahasia Zhao berada. Namun di sini masalah terjadi lagi. Will saat itu hampir saja terjatuh. Jika kalian takut ketinggian, saya sarankan saat di adegan ini alangkah baiknya tutup mata. Akhirnya Will berhasil masuk ke dalam ruangan rahasia Zhao berada. Awalnya mereka di dalam sana saling hajar karena salah sangka. Namun akhirnya Will meminta penjelasan yang sebenarnya terjadi saat ini. Akhirnya Zhao menceritakan semua tentang Bota. Tujuan dia ingin memeras uang darinya dan mengambil drive yang ada di tangannya. Sementara api masih mengobar di bawah sana. Kemudian mereka berdua mengatur strategi untuk menyelamatkan Georgia. Scene berpindah. Di bawah gedung, para anggota polisi datang untuk menangkap para kru Bota. Kemudian mereka saat itu adu tembak, sementara Sarah didatangi Sia. Di sini nyawa Sarah hampir saja melayang, untung saja inspektur polisi menyelamatkannya. Kemudian Sarah berhasil mengambil ponsel milik suaminya tersebut. Sementara di atas gedung, Will membawa Zhao untuk ditukarkan dengan anaknya. Di sini mereka berdua melakukan rencana yang telah diatur sebelumnya. Singkat cerita, terjadilah adu tembak. Satu persatu mereka berhasil melumpuhkan musuhnya. Sementara Georgia terancam oleh Bota, namun dengan kejeniusan Will, ia berhasil menjatuhkan Bota ke bawah yang penuh api cinta.
Akhirnya Sarah berhasil mengoperasikan ponsel tersebut untuk memadamkan api, dan para polisi pun menyelamatkan mereka yang sedang terjebak di atas sana. Saat di dalam helikopter, Will mengembalikan drive itu kepada Zhao. Dan singkat cerita, Zhao akan memperbaiki gedung yang telah terbakar. Sementara Will berhasil menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Dan film pun diakhiri dengan kata, "Terima kasih sudah nonton sampai selesai."